Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kau pimpin juga umat-Mu untuk Tuhan fokus memuji memuliakan Engkau, fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Makasih saat mereka datang Tuhan, kami percaya tidak sama dengan mereka pulang. Kami percaya mereka akan mendapat berkat, kekuatan, damai sejahtera yang Kau beri kepada setiap kami melalui pujian kami, melalui Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan yang baik, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian. Kita berdiri, kita akan pujian. Oh Tuhan yang selamatkanku, Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kita.
Terima kasih
bagi Engkau ya Tuhan. Kau yang begitu mengasihi setiap kami. Kau Raja di atas segala raja. Keselamatan yang sudah Kau beri Tuhan bagi setiap kami. Pengorbananmu begitu besar atas setiap kami. Apa yang dapat kami balas Tuhan? Kami hanya bisa bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Makasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya, katakan amin. Berikan kemuliaan. Kita masih kuat berdiri ya, kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita.
katanya gitu. Nanti kamu stroke katanya gitu. Waktu itu saya memang kena sakit kaki ini sampai 1 minggu saya karena nggak bisa jalan. Terus akhirnya saya ke orang tua, katanya di situ bisa menyembuhkan. Terus kata tetangga saya bilang gini, kamu kalau kamu pikir terus kamu bisa sembuh. Saya nggak takut seperti saya punya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu di dalam hati saya, dan itu dokter di atas segala dokter. Inilah kesaksiannya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, saksikan yang mengucapkan buat kita. Rasanya Tuhan itu senantiasa akan menolong agar setiap kita saat kita berseru, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlambat. Pasti Tuhan menolong tepat pada waktunya saat kita perlu pertolongan Tuhan. Itu Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kalau sudah tidak ada yang saksi, mari kita pujikan Ajarku Mengerti. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujikan Ajarku Mengerti. Siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Dan firman yang disampaikan Tuhan menjadi rema tiap-tiap hidup kita. Kita mau siapkan tanah hati kita supaya apa yang disampaikan benar-benar sumber di dalam hidup kita.
Shalom. Shalom. Bantaran suara putih bang. Udah usah mic ya. Kali ini bener-bener panjang nanti ini firmannya. 1 jam kuat? Saya nggak kuat. Pak Martin mungkin kuat. Saya ajak saudara melihat satu ayat firman Tuhan yang sering kali kita dengar di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Sakti kita ini. Sudah ya? Oke, saya bacakan 2, 3. Bareng-bareng ya guys ya. 2, 3. Tetapi wah, tak ketemu kabeh gitu ya. Sudah ketemu semua? Yosua 24 ayat 15. Sudah? 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya jarang sekali kalau khotbah ada judulnya. Kali ini tak kasih judul. Komitmen. Katakan bersama saya, komitmen. Nah, perkataan yang ditulis di dalam Yosua 24 ayat 15 ini adalah perkataan di sisa-sisa masa kepemimpinan Yosua. Di masa-masa ketika dia sebelum dipanggil Tuhan. Yosua menantang orang-orang Israel seperti yang tertulis tadi. Jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilih. Hari ini pilihan beribadah kepada Tuhan atau kepada, dikatakan tadi, Allah yang nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, Allahnya orang-orang daerah Kanaan pada waktu itu. Yosua menantang orang-orang Israel. Nah, sekarang kita kepingin tahu kenapa seorang Yosua bisa mengeluarkan satu statement pernyataan seperti ini. Kita akan belajar sejarah. Kalau beberapa waktu yang lalu saya ajak saudara mendengar beberapa sejarah. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat kenapa seorang pemimpin Yosua bisa memberi satu pernyataan yang luar biasa seperti ini. Nah, kalau kita melihat Yosua itu adalah asistennya Musa. Karsare itu si Bature, pembantunya Musa. Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal yang pertama, di ayat yang kelima, sampai ketemu semua, karena ini penting. Sampai ketemu semua. Yosua 1 ayat yang kelima. Sudah? Tuhan ngomong gini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Di dalam teks yang lain dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan engkau. Itu janji Tuhan buat Yosua. Dan kemudian katakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagi seorang asisten, Yosua menerima tampuk kepemimpinan dari seorang Musa. Ini tidak gampang. Karena apa? Musa ini adalah orang yang keren, pemimpin yang luar biasa. Lihat, dari 2 juta lebih orang Israel yang terkenal tegar tengkuk, sulit diatur,
Musa itu bisa membawa keluar mereka dari Mesir. Dan Yosua melihat bagaimana campur tangan Tuhan melalui Musa. Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Dan mujizat terbesar yang dilakukan Tuhan lewat Musa setelah mereka keluar dari Mesir adalah apa mujizatnya? Oh, berarti ngerti baca Alkitab. Nanti saya ada pertanyaan satu lagi. Dan itu adalah satu peristiwa mujizat yang spektakuler. Dan itu disaksikan juga oleh Yosua. Dan ini juga bisa menjadi momok buat Yosua ketika Yosua menerima peralihan pimpinan dari seorang Musa kepada dirinya. Nah, tetapi di ayat yang kelima tadi, Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa buat Yosua. Dikatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Dikatakan di teks yang lain seperti saya katakan tadi, bahwa tidak akan ada yang dapat mengalahkan Yosua. Dan memang sepanjang perjalanan kepemimpinan Yosua, tidak ada satupun bangsa yang bisa mengalahkan Israel sepanjang kepemimpinan Yosua. Itulah janji Tuhan buat Yosua. Seperti halnya aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Dan Tuhan ngerti ketika Yosua menerima gelar sebagai pemimpin orang-orang yang sulit diatur, Tuhan berjanji seperti ini di ayat yang ke-6, dicatat ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Dan ini tidak disampaikan Tuhan kepada Musa, khusus kepada Yosua. 6, 7, 9. Coba saudara perhatikan di situ ayat 6, 7, 9. Ada dua kata yang sama di situ. Tuhan ngomong gini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Tuhan ngomong ini sampai 3 kali di ayat 6, 7, dan 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu persis bahwa Yosua ini gentar, Yosua ini bimbang, Yosua ini takut. Kenapa? Karena dia ngerti seperti apa bangsa yang akan dia pimpin. Loh, Musa aja sampai pegel. Gara-gara pegel ngatur bangsa ini aja, sampai mukul batu, sampai akhirnya Musa tidak bisa masuk Kanaan. Ya gara-gara orang yang nggak bisa diatur ini. Jangan gara-gara saudara tidak bisa diatur Pak Wijaya tidak bisa masuk pada kerajaan surga. Loh, itu kan Kanaan berbicara tentang apa? Langit baru, bumi baru. Makanya kalau saudara diatur, amin. Amin. Ini bukan iklan sponsor, enggak ada. Enggak, saya enggak dititip, saya enggak terima iklan, kecuali iklan TikTok saya terima. Dan Yosua ngerti bagaimana karakter bangsa ini. Tetapi yang luar biasa, ada janji Tuhan di situ. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu diulang Tuhan sampai 3 kali. Bahkan di ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini lagi. Janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan ngerti betul bahwa orang yang bangsa yang dipimpin oleh Yosua adalah bangsa yang memang tidak mudah untuk diatur. Tetapi Tuhan memberikan satu pernyataan. Dan hari ini firman ini juga disampaikan buat saudara dan saya. Mungkin kita gentar menghadapi keadaan saat-saat seperti ini. Saya kemarin ketemu sama bos showroom, lumayan terkenal di Malang. Saya ngobrol lama. Dia cuma ngomong gini, panggilnya Pak Min, cari duit tambah angin, saudara. Dia terus cerita, ada satu temannya itu punya perusahaan memperkerjakan berapa ribu, itu sudah mem-PHK seperti orang. Dan itu terjadi di saat-saat seperti ini. Ketika saya belajar firman Tuhan ini,
Kemudian saya berkata, Tuhan, seperti halnya Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan yang sama akan menyertai aku. Dan ini firman ini juga berlaku buat setiap saudara. Katakan di dalam ketika saudara berdoa, katakan, Tuhan yang menyertai Musa, menyertai Yosua, Tuhan yang sama akan menyertai aku. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Mujizat seperti yang saya katakan tadi, mujizat yang spektakuler yang dilihat Yosua dari Tuhan lewat Musa itu adalah terbelahnya laut terbelah. Dan itu bisa menjadi momok. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan, sepanjang perjalanan Musa memimpin bangsa Israel, bangsa ini selalu tidak percaya dengan kepemimpinan Musa. Nanti saudara baca itu, kitab Keluaran. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka menunggu terlalu lama, mereka sudah membuat patung buatan. Mereka ini memang nggak bisa diatur. Dan ini adalah gambaran setiap kita, saudara dan saya. Sudah melihat mujizat berkali-kali, sudah melihat mujizat yang spektakuler. Saya percaya setiap saudara ada satu ketika saudara mengiring Tuhan selama ini, pasti ada satu mujizat yang dari sekian banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan lewat saudara, pasti ada satu yang spektakuler. Bener ya? Dari sekian mujizat, pasti ada satu yang spektakuler. Bener ya? Saya pun sama, ada satu spektakuler. Tapi itu pun seringkali tidak mengubah karakter kita. Bener ya? Seringkali kita ketika ketemu sama proses, sama masalah persoalan, kita langsung seperti bangsa Israel, gak bisa diatur. Makanya di Yosua pasal yang terakhir tadi, Yosua ngomong, pilihan kepada siapa engkau hari ini beribadah. Karena Yosua ngerti seperti apa bangsa ini. Nah, kembali lagi kepada laut terbelah. Dan ini bisa menjadi momok buat Yosua. Wah, lihat, Musa aja loh yang belah laut terbelah. Itu saya gak dipercaya loh bangsa Israel. Bener ya? Musa loh, membelah laut sudah. Itu aja masih gak dipercaya. Masih ada orang-orang yang memberontak. Saudara catat itu ada orang-orang yang memberontak di dalam kepemimpinan Musa. Padahal Musa itu sudah melakukan satu keajaiban dari Tuhan membelah laut. Dan itu tidak terjadi kepada tokoh yang lain. Itu pun masih gak dipercaya kepemimpinannya. Apalagi aku. Pasti Yosua gentar. Makanya di Yosua pasal pertama Tuhan sudah dului. Kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 3 kali. Kalau saudara perhatikan, jarak dari Mesir menuju Kanaan itu cuma kurang lebih jaraknya itu seperti Malang ke Jakarta. Nanti coba cari di Google ya. Jarak Malang Jakarta itu sekitar 800 sekian. Wis di bulan 900 kilo. Nah, itulah jarak dari Mesir ke Kanaan. Bahkan kalau saudara cek di Google, itu orang jalan kaki. Orang jalan kaki ya, 900 kilo itu kira-kira 25 hari. Nggak sampai 1 bulan teko. Tapi nggak perlu coba. Mulai besok pagi bangun, langsung berangkat menuju Jakarta jalan kaki. Tapi kalau sudah hari keberapa telepon saya ya. Itu cuma 25 hari. Tetapi yang dialami oleh orang Israel selama 40 tahun. berapa? 40 hari. Oh, ya. Berarti beda titik berarti. Saya blank nek ngomong apa ya. Tetapi Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu, ketika orang Israel melalui padang gurun 40 tahun, itu bagi sebagian orang Israel
bahkan bagi Musa sendiri, bahkan bagi kita yang melihat firman Tuhan itu sebagai kegagalan, benar ya? Sebagai kegagalan orang Israel pengiring Tuhan. Makanya harusnya cuma beberapa hari ditempuh dalam puluhan tahun. Itu kegagalan. Tapi saudara, saya ajak melihat satu hal yang luar biasa, bahwa yang kita anggap itu kegagalan, yang kita anggap itu tidak berhasil, yang kita anggap itu jalan buntu, justru itu caranya Tuhan untuk mengangkat seseorang. Sekarang saya tanya saudara, di pertanyaan kedua, mujizat pertama yang dilakukan Yosua ketika dia menerima kepemimpinan dari Musa, itu apa mujizat? Saudara ingat tembok Yeriko? Ingat ya? Itu mujizat pertama ya? Ya. Ya. Oh, sing dia berarti tidak baca Alkitab. Karena memang benar yang terkenal itu. Yang terkenal adalah runtuhnya tembok Yeriko. Betul itu. Yang terkenal, tapi itu bukan yang pertama. Itu yang terkenal. Bukan yang pertama. Saya ajak saudara melihat di dalam Yosua pasal 3. Ayat yang ke-7. Yosua 3 ayat yang ke-7. Saya masih 10 menit ya. Sudah? Yosua 3 ayat yang 7? Sudah ya? Saya bacakan ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Lihat. Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu. Tuhan ngerti bahwa orang Israel ini, seperti saya katakan tadi, lewat laut terbelah yang terbelah aja mereka tetap tidak bisa menghargai Musa. Mereka nggak bisa ngajeni Musa. Mereka tidak bisa menyegani, tidak bisa memberi satu bentuk sikap hormat kepada seorang pemimpin Musa. Makanya Tuhan ngomong di sini di ayat yang ke-7, pada hari ini aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, katakan, bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan ngomong seperti itu. Supaya orang Israel kelek, supaya mata niku mencelik, supaya moto niku delok bahwa seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Pada hari ini di pasal 3. Dan itu adalah di ayat yang ke-15. Yosua 3 ayat 15, 16. Ayo coba dilihat. Sudah ketemu ya? Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan dan selanjutnya. Saya coba cari ini, ternyata pada waktu itu sungai Yordan lagi pada musim-musim tertingginya. Sungai itu kan kadang ada seperti halnya laut pasang surut. Jadi ini pada saat Yosua lewat di sana, itu pada saat dia itu sepasang-pasangnya, tempat yang paling tinggi. Dan ketika dikatakan tabut, yang mengangkat tabut itu lewat nyidek air, yang terbelah adalah sungai Yordan. Ketika saya baca ini, saya berkali-kali baca ini, Tuhan itu luar biasa ya. Memang beda antara laut dan sungai, benar ya? Tapi yang sama adalah, makanya ketika saya ngomong gini mesti merinding. Dan Tuhan melakukan seperti yang dia ngomong. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau.
Aku akan membesarkan namamu seperti aku membesarkan nama Musa. Dan kegentaran Yosua ketika memimpin bangsa ini, saya percaya itu sirna ketika sungai Yordan terbelah. Dan Yosua jadi ingat, wah, ini persis yang dilakukan Tuhan lewat Musa ketika laut terbelah. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa? Ini saya percaya bukan kebetulan. Dan saya coba cari Pak Martin, apakah nggak ada cara lain? Saya cari gini, kan selalu kalau saya baca Alkitab, saya mesti cari gitu loh. Kenapa ya? Jadi kalau kita baca Alkitab, saudara harus baca Alkitab semua? Halo? Ya? Sudah khatam? Selesai? Yang sudah 1 kali? 2 kali? 3 kali? 4? 5? 6? 7? Oh 20. Berarti saya kasih hormat sama Cik Jim, saya kalah. Nggak ada istilah telat. Ini kurang, saya cek ya. Loh, karena kalau saudara pakai Alkitab yang ini, yang hijau, enak ini. Ini hari ini Daniel 11, 12, 1 Yohanes 5. Dan ini ada di sini selesai 90,41%, target 90,68, ketinggalan 0,27%. Artinya hari ini belum saya baca. Kalau hari ini saya baca sesuai jadwal, munculnya gitu. Nah kalau pas saya liburan atau pergi nggak sempat, ketinggalan itu sampai 1%, 2% gitu. Mau nggak mau, ya harus dibaca, harus diberesi, itu PR-nya. Saudara harus baca firman Tuhan. Meskipun nggak ngerti. Loh, saya sampai hari ini pun banyak yang saya nggak paham. Penting dibaca. Ketika saudara baca, ketika nanti saudara terbentur kepada proses, kepada masalah persoalan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara apa yang saudara masukkan. Karena apa yang masuk itu nanti yang keluar. Baca. Luar biasa di Indo 20. Saya masih sekitar 10-an. Nanti selesai ini 10. Dan itu 1 tahun. Coba saudara pakai ini ya. Nah, nanti tak tutup ini. Nah, yang ini. Nah, Alkitab yang hijau ini. Nah, yang hijau ini. Ini enak. Di situ ada renungan, ada jadwal baca. Jadi saudara nggak ketinggalan. Kembali lagi. Sampai telepon di mana? Nah, ketika sungai itu terbelah, Yosua jadi ngerti bahwa Tuhan yang menyertai Musa, memang Tuhan itu yang menyertai dia. Dan sejak itu saya percaya keyakinan Yosua untuk mengiring Tuhan itu sangat berbeda ketika dia belum nyampe ke sungai Yordan. Oh, sekarang kembali lagi gini. Saya coba cari Pak Martin. Saya nyoba nyari. Apakah nggak ada cara lain setelah dari padang gurun untuk ke Kanaan itu? Apakah nggak ada cara lain? Apakah harus lewat sungai Yordan? Saya coba cari. Kan harus dicari. Kenapa? Kemudian saya cari, ketemu. Kan ada peta toh. Nah sekarang ada Google kan enak, ada peta. Saya tinggal ketik aja peta perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Dan saya cari, memang tidak ada jalan lain. Jadi setelah keluar dari padang gurun itu nggak ada cara lain, cuma lewati sungai Yordan. Seakan-akan kadang Tuhan membawa kita itu gini, Tuhan sudah melewati banyak proses ya. Kita sudah melewati padang gurun persoalan. Sudah keluar dari persoalan satu, waduh, lah kok temu masalah lagi. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Rasanya masalah itu tidak selesai. Seperti itu yang dialami Yosua. Waduh, dari orang Israel, wis 40 tahun sih melewati sungai Yordan ini. Mereka mungkin ingat pada waktu itu laut terbelah.
Tapi ketika mereka ada di sana, dan ini generasi kedua, generasi pertama sudah habis meninggal karena pemberontakan di padang gurun. Ini generasi kedua yang dipimpin oleh Yosua. Seringkali kita ini di dalam mengiring Tuhan kita itu sama. Kita merasa bahwa selesai persoalan yang satu, guru mari muncul lagi masalah berikutnya. Tetapi saya mau katakan seperti ini. Bisa jadi yang saudara anggap masalah itu adalah cara Tuhan untuk melakukan keajaiban yang besar buat saudara. Amin. Siapa sangka? Siapa yang sangka? Ketika mereka keluar dari padang gurun dan ketemu sungai Yordan, siapa sangka justru sungai Yordan itu dibelah? Gak ada yang nyangka. Tapi itu satu-satunya cara Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya kepada orang Israel dan khususnya kepada Yosua. Makanya sekarang kembali lagi di ayat 24 tadi. Makanya Yosua bisa punya satu komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya dia menantang orang Israel. Hari ini pilihan. Kepada siapa engkau beribadah? Kepada Tuhan atau kepada Allah di Sungai Efrat atau Allah orang Amori? Kenapa? Karena Yosua itu sudah melihat sepanjang hidupnya bahwa Tuhan betul-betul bekerja melalui dia. Makanya dia punya satu komitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan ini yang harusnya menjadi pembelajaran buat saya dan saudara ketika saudara dan saya mengiring Tuhan. Lewat masalah demi masalah, lewat mujizat, lewat pertolongan, seharusnya setiap kita punya komitmen. Hari ini aku akan beribadah kepada Tuhan. Sungai Efrat itu nenek moyangnya Tera, ayahnya Abraham. Dan di mana mereka berasal. Dan Allah orang Amori itu adalah Allah di sekitar tanah Kanaan. Dan kalau saudara perhatikan, seperti janji Tuhan tadi, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Yosua. Itu terjadi. Makanya tidak heran, ketika Yosua ada satu mujizat sungai terbelah, berikutnya tembok Yeriko runtuh. Dan selanjutnya bangsa-bangsa Amori, Het, Kanaan di sekitar Kanaan itu dihabiskan oleh Yosua. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan Yosua, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Makanya Yosua melewati setiap proses itu, dan Yosua melihat campur tangan Tuhan. Yosua punya komitmen setia. Hari ini setiap saudara harus punya komitmen untuk setia kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, seringkali kita ini banyak kali melihat keajaiban, pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita ketemu lagi dengan masalah, kita ngomel lagi, nyocot lagi, menggerutu lagi. Saudara perhatikan ya, di ayat 24, saya ajak saudara, ayat yang ke-16. Ayat 16. Di bawahnya 15 tadi ya. Yosua 24 ayat yang ke-16. Sampai ketemu semua. Sudah Bu yang di belakang? Yosua 24 ayat 16, saya bacakan ya. Lalu bangsa itu menjawab, ya. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Oh, dari sini kita tahu bahwa bangsa Israel itu tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap loh. Makanya mereka ngomong, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Tetapi Yosua ngerti. Seperti halnya kita pada saat ini. Seringkali kita ini percaya kepada Tuhan, tetapi nggak setia, berdua. Kita ini kadang percaya kepada Allah nenek moyang di seberang sungai Efrat, yaitu apa? Adam Istiadat. Ini saya sering kali ngomong kalau di mana ya, saya ngomong nggak tahu di sini kan ngomong nggak. Contoh yang paling sederhana. Ketika Maisong, ketika Maisong datang, langsung nyangketi.
doa. Ya, aduh ada yang gini barang. Ya. Nah, saya enggak datang logo makan kacang. Ya bener. Paling ketemu keluarganya, saya salami, ikut berbelasungkawa, bersimpati. Gak ada teman saya yang pelayanan juga. Saya tanya, lapo kok ngerti peti mati? Sungkan jawabannya. Itu nggak ada bedanya seperti yang katanya itu. Pilihan, makanya Yosua ngomong pilihan kepada siapa kamu beribadah. Lek Tuhan ya Tuhan. Tetapi 16 tadi saya ngomong, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan. Ternyata mereka juga masih ibadah sama Tuhan. Tetapi seperti saya katakan tadi, Yosua ngerti mereka ini bangsa yang nggak setia. Di satu sisi mereka nggak meninggalkan Tuhan, dikatakan ayat 16 tadi, mereka tetap beribadah pada Tuhan. Tetapi mereka juga kadang terikat kepada tradisi. Terus ke kuburan. Loh, kalau dulu nggak ngerti nggak apa-apa. Kalau sekarang ngerti. Saya nganterkan siapa? Nganterkan keluarga dari luar kota, kalau kan siapa? Mertua saya, mama mertua kan sudah dipanggil Tuhan. Jadi tinggal di jajan apa lho. Terus aku ditinggal yo. Lho eman. Lho jangan aku jadi pangan iki kok cek jemplok arek-arek cilik gua kan ngomong. Lho ndak itu nanti ambles disedot. Oh meneh. Pakai nonton kartun gini ya. Lho seringkali kita ini nggak bisa menunjukkan, bukan saya ngajari saudara, bukan oh kita harus toleransi ya. Sana pakai Yosua ya, kita pakai Yosua. Bukan masalah toleransi atau tidak. Tetapi kita tahu bahwa itu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Dan itu butuh satu komitmen supaya saudara mengingat selalu kebaikan Tuhan. Atau tadi dikatakan atau kepada Allah orang Amori yang mereka diami sekitar Kanaan. Nah sekarang kita ini ada di sekitar orang-orang yang tidak percaya. Nah kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Itu yang dikatakan Yosua. Saya ini ngajari di depan rumah saya kan ada pos security, Pak Martin ya, tahu ya. Saya ngajari beberapa dari mereka, 2 paling tidak yang saya ajari. Apa kabar? Biasa lah. Kok biasa? Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Habis itu saya ceritain. Perkataan itu penting dan sebagainya dan sebagainya. Di tengah lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Itulah wujud komitmen setia saudara kepada Tuhan. Makanya Yosua berkata, bukan besok atau bukan kapan. Yosua ngomong hari ini. Tetapkan hari ini. Engkau mau beribadah kepada siapa? Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Kalau tengah-tengahnya saudara dimuntahkan. Yang pertama adalah komitmen untuk setia kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang di bagian, wis masak jam ya? Belum ya? 10 menit ya? Ketman 10 menit. Kan saya bilang, saya panjang kali ini. Yang berikutnya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bukan cuma menunjukkan kepada mereka untuk punya komitmen setia kepada Tuhan, tetapi komitmen juga untuk setia kepada keluarga.
Seringkali kita ini setia kepada Tuhan lewat pelayanan, lewat segala yang kita lakukan, ya. Kita lupa untuk punya komitmen setia kepada keluarga. Saya punya teman itu ngasih ilustrasi bagus sekali gitu. Seringkali orang Kristen itu seperti mercusuar. Saudara tahu mercusuar? Mercusuar itu paling gampang saudara ke Pasir Putih. Ya, itu di tengah-tengah itu, dulu saya kalau mancing itu dekatnya mercusuar situ, sudah gak fungsi. Karena sekarang sudah pakai teknologi lain, satelit dan sebagainya. Itu fungsinya mercusuar adalah mengeluarkan sinar, menyinari terutama pada waktu malam supaya apa? Kapal-kapal yang mau lewat dan sebagainya tidak sampai kena karang dan sebagainya. Itu fungsinya salah satu mercusuar. Tetapi di dalamnya mercusuar sendiri pasti tidak seterang yang dikeluarkan mercusuar, bener ya? Nah seringkali gitu, orang Kristen itu bisa jadi berkat, pelayanan yang di orang sebangga, hebat. Pak Paul Buang ini melayani yang di dia, hebat ini. Ternyata di rumahnya berantakan. Seringkali kita ini cuma kelihatan menarik bagi orang di luar, tapi tidak menarik bagi orang di dalam. Yosua ingin tunjukkan bahwa pentingnya untuk tetap setia juga kepada keluarga, untuk membawa keluarga itu beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya, di dalam Keluaran 10 ayat 9 sampai yang ke-11. Ayo tak tunggu. Keluaran 10 ayat 9 sampai 11. Udah ketemu ya? Keluaran 10 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, ini dengan keluarga, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, ini dengan harta mereka, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Ayat 10, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat 11, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ketika mereka mau keluar dari Mesir, ini sebelum Tula belalang, seingat saya. Ini permintaan Musa gini, aku akan pergi dengan keluargaku, dengan hartaku. Tapi Firaun tidak boleh, hanya laki-laki aja yang boleh beribadah. Betapa pentingnya bagi Musa untuk beribadah bersama dengan keluarga. Musa tahu betul pentingnya untuk bersama-sama sekeluarga beribadah kepada Tuhan. Makanya seringkali kita untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga itu jadi tantangan. Karena iblis tidak suka itu. Karena di dalam kesatuan itu Tuhan hadir. Makanya firman Tuhan 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Minimal itu 2-3 orang itu artinya apa? Suami, istri, dengan anak. Dan iblis tahu ini. Makanya kalau bisa jangan sak keluarga. Lanang tok gak apa-apa ibadah. Makanya kalau saudara perhatikan Yosua 24 lagi dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, dikatakan. Yosua punya komitmen setia kepada Tuhan, juga setia kepada keluarga untuk mengajak keluarganya bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan.
Saya sibuk apapun, kalau pas nggak pelayanan, kalau luput hari Minggu ya hari Sabtu harus beribadah sama-sama. Kalau dulu online pun loh, online pada waktu online kami mesti bersama-sama, harus sama-sama. Nggak ada online sing sitok anak lanang gitu, kamar kono anu kan bisa apa di sini nggak, kumpul sama-sama, kumpul beribadah. Jadi hari ini yang kita pelajari dari seorang Yosua adalah komitmen untuk setia kepada Tuhan dan setia juga kepada keluarga, mengajak keluarga bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena disitulah ketika ada kerukunan, di situ berkat Tuhan tercurah. Amin. Cukup guys. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu pujian yang bagus, pujian lama tapi. Tak sekali Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekali Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Sekali lagi, tak sekali Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekali Tuhan kan gagal, genapi semua yang dirancangkannya. Mau bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Mari angkat tangan kita. Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Sekali lagi dengan kuat katakan, ku mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu. Takkan Kau meninggalkanku. Takkan Kau meninggalkanku. Takkan Kau meninggalkanku. Itulah iman percaya kami Tuhan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak lalai kepada setiap janji-Mu Tuhan, seperti janji-Mu kepada Yosua untuk menyertai dia Tuhan, seperti Tuhan menyertai Musa. Janji yang sama hari ini kami terima, bahwa seperti halnya Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan yang sama akan menyertai kami Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan melewati setiap proses kehidupan, setiap kegagalan yang kami anggap itu sebagai hukuman kesalahan kami mengiring Engkau Tuhan. Tetapi lewat hal-hal itu pun Engkau bisa menunjukkan kebesaran-Mu Tuhan kepada
kepada setiap kami Tuhan. Tuhan berkati setiap oma opa, saudara setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Setiap masalah pergumulan apapun yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang sama yang menyertai Musa, menyertai Yosua, Tuhan yang sama akan memberikan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati Pak Wijaya dan istri Tuhan yang memimpin JIG ini Tuhan, seperti Musa, Yosua memimpin Israel. Biarlah Pak Wijaya dan istri diberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga setiap jemaat semakin mengenal Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.